Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Wakil Ketua DPR RI yang saya hormati, para Menteri, Ibu Ketua Komisi 1, Ibu Ketua Komisi 4, astagfirullahaladzim, komisi saya kewalat saya ini, gawat, bisa dipecat saya. Dan Bapak Ibu sekalian, terutama dari KPA yang saya cintai. Pertama saya kira Pak Dasko, acara hari ini menggugah paling tidak komitmen saya secara pribadi untuk mengunjungi lagi ya spirit-spirit yang memang dulu pernah tumbuh pada masa saya menjadi aktivis untuk melaksanakan kembali apa yang sudah dipelopori sebelumnya tentang reforma agraria ini. Alhamdulillah saya memang menjadi menteri dan dulu wamen suka ke lapangan, Pak Dasko. Saya sudah dengan tadi Teh Dewi udah cerita, saya pernah ke Cilacap langsung, ke hamparan padi yang sangat menguning, tidak ada tegakan pohonnya, tetapi ketika kita berusaha untuk melakukan proses pelepasan kawasan, terhambat karena memang ada macet di perhutani, misalkan begitu. Jadi memang kehutanan perhutani ini menjadi satu itu menjadi penting. Saya dengan Kang Agustiana juga sudah ke Ciamis, jalan naik motor trail jauh sekali, saya nggak tahu berapa 20 kilo, berkunjung dengan petani di sana. Alhamdulillah prosesnya berjalan, Kang. Acara KPA di se-Asia ketika itu di Bali, semua aktivis penggerak reforma agraria di Asia, dari India, dari Nepal dan sebagainya, saya temui, saya berdialog. Pada intinya saya setuju dengan ide tadi Pak Dasko. Perlu memang ada suatu kelembagaan yang antar sektoral, antar kementerian untuk mengurai kebuntuan-kebuntuan yang kita alami selama ini dalam proses reforma agraria ini. Saya turun juga ke Sumatera Utara ketika itu, di PTPN berapa itu, di Deli Serdang. Secara faktual masyarakat sudah lebih dari sana dan memenuhi kriteria 20 tahun penguasaan secara efektif, Pak. Tapi ketika akan diproses di BPN, pasti seperti katakan Kang Gustiana tadi, ini adalah aset negara, tercatat di BMN, tercatat di SIMAK ke Menteri Keuangan, sehingga kalau nanti dilepas oleh ATR BPN, pasti masuk penjara karena dianggap turut serta melakukan kerugian negara. Kira-kira begitu. Begitu juga tadi, Kang, yang tadi perhutani, saya juga nggak berani tuh mengeluarkan sesuatu yang secara faktual memang sudah dimiliki oleh petani, karena juga tercatat menjadi milik perhutani, yang perhutani bosnya bukan kehutanan tapi di BUMN misalkan. Nah saya kira sebuah lembaga, saya tidak tahu apakah itu komite, apakah itu badan ya, yang memang dapat menjadi tempat di mana para menteri bisa berkoordinasi, termasuk dengan diantaranya misalkan dengan aparat penegak hukum, KPK, kejaksaan ya. Kita sepakati, kita tulis berita acara bersama untuk melakukan pelepasan terhadap memang sesuatu yang secara real di lapangan, dan saya saksikan dengan mata kepala sendiri itu memang sudah secara efektif dikuasai oleh petani, oleh rakyat, yang tapi tercatat kepemilikannya, kira-kira begitu. Meskipun Kang Agustiana selalu tidak suka dan dia marah sama saya kalau saya katakan itu, legalnya ada di BUMN, ada di perhutani. Gitu. Jadi singkat cerita, sekali lagi Pak Dasko, saya memiliki komitmen untuk mengerjakan itu. 10 bulan terakhir saya sudah lapor ke Bu Ketua Komisi 4, nah ini bukan Komisi 1 jadi nggak salah, jadi saya nggak jadi dipecat mudah-mudahan. Sudah ada 20 hektar dalam 10 bulan terakhir yang saya lepaskan dari kawasan dan redis, ya artinya sudah masuk ke Pak Nusron, ya di beberapa tempat rinciannya ada. Tapi belum tentu itu punya KLHK. Betul, ya kalau itu. Tapi paling tidak bahwa itu sudah saya lepaskan secara legal, Kang Agus, dan sudah masuk ke kementerian, ya. Dan mudah-mudahan ya sekali lagi masih ada beberapa penta indikatif. Jadi dulu ada untungnya Pak Bang Dasko, saya pernah jadi wamen ATR BPN, misalkan keluhan teman-teman BPN terhadap proses redistribusi tanah yang dilakukan oleh kehutanan, angkanya luar biasa, sudah 3,1 juta.
Ya, tetapi yang diredis pada masa lalu, saya tidak mau menyalahkan pendahulu saya, adalah kawasan hutan yang tidak diinginkan oleh teman-teman di KPA karena nggak ada petani di sana. Jadi petaninya ada di lokasi B, tetapi pelepasan kawasannya di kawasan B dan C. Sehingga ya ketika Pak Nusron mau menerbitkan sertifikat reduksi tanah, tidak ada pemohonnya. Siapa yang mohon ya orang ada di gunung sebelah mana gitu. Nah saya kira saya dengan Pak Nusron laporan sekaligus ke Pak Dasko. Saya karena saya beruntung pernah menjadi Wamen ATR BPN. Saya memahami kegalauan kedua institusi ini. Saya sudah nulis MOU dengan Pak Nusron. Ya, MOU yang ini selalu menjadi masalah terutama di Komisi 4 yang selalu ditanyakan oleh Bu Alin juga Pak Rajif ya teman-teman semua. Banyak sekali desa nih, desa di tempat beliau yang desa definitif sudah ada gereja, ada masjid, ada sekolah, tapi itu masih masuk dari dalam kawasan. Nah ini saya kemarin sudah bicara juga per telepon dengan Pak Dasko misalkan ya. 25.000 desa Pak Dasko se-Indonesia yang diklaim dalam kawasan hutan, tapi belum tentu itu kawasan hutan. Saya sudah sampaikan kemarin ke Pak Alex juga Wakil Ketua, salah satu cara yang relatif efektif adalah dengan perubahan tata ruang di provinsi. Ketimbang kita lepaskan secara parsial, Kang Agus, ya. Per desa, per ini, waktunya terbatas, orang terbatas, anggaran terbatas. Tapi kalau ada revisi tata ruang di provinsi diajukan oleh gubernur, nanti ada linsek, lintas sektor termasuk di kehutanan, di berbagai sektor yang terkait, akan bisa menentukan bahwa desa-desa definitif ini yang secara de facto sudah dikelola rakyat, ya itu bisa diredis. Karena itu nanti misalkan di tata ruangnya sudah disebutkan sebagai perumahan, perkebunan, dan lain sebagainya. Nah, saya kira data ini, saya sangat familiar dengan ini, Pak Dasko. Data yang diberi Pak Dewi ini, saya dulu waktu di BPN juga membuat satgas khusus dengan KPA. Ya. Ini bagian dari effort kita, meskipun saya nggak tahu dinilai oleh Teh Dewi berhasil atau tidak, tapi saya bikin satgas, ya, yang secara reguler kita bertemu dan coba selesaikan beberapa persoalan. Dulu dibuat 20 besar di mana, ya, sampai saya keliling kemana-mana untuk juga melakukan, melihat langsung lah di lapangan apa yang terjadi. Tapi memang satgas ini juga nggak cukup Bang, karena memang hanya di ATR BPN gitu. Masuk ke kehutanan, nah saya udah nggak bisa apa-apa. Masuk ke BUMN saya udah nggak bisa apa-apa. Gitu. Jadi kalau ada satu lembaga atau apapun namanya, ya, saya kira ini akan betul-betul bisa mempercepat apa tadi yang dituntut oleh teman-teman KPA. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.